kembali lagi bersama saya Sandro Japik Wong Ganteng sak donya. Kita kedatangan tamu yang the best lah. Ini info buat saya, info buat kalian semuanya untuk uji mental, uji kekuatan. Jikalau kalian mau zero cost, nah, info zero cost nggak perlu disebutin PT, nggak perlu disebutin agennya ya Mbak, dan nama sampean tidak perlu juga disebutkan. Oke, proses sampean zero cost ya? Bagaimana kalau proses zero cost dari awal? Prosesnya lah, ini PT-nya sebenarnya baik, bagus. Bagus ya PT. Cuman kan nanya apa maksudnya? Dari orang yang sampai sini nasibnya baik sama nasibnya nggak baik itu pasti beda jawabannya. Itu jadi pada prinsipnya memprosesnya oke ya? Oke sih, oke. Lanjut. Cuma karena mungkin ya nggak beruntung terus apa ya? Nah, majikan milih apa enggak? Ya sebenarnya ki gimana ya? Soalnya kan prosesnya kan di situ satu PT ki anaknya oke banget. Anaknya oke banget. Terus agennya cuma satu. Jangan bayangin deh. Agen cuma satu kan? Ya agennya satu. Anaknya wakeh. Karena pingin gak bayar kabeh. Kalau agen kayak PT lain kan kayak iki masih majikannya akeh, anaknya tanggung. Agennya kan banyak dan ini kan iso di sini kan enggak agen satu anak bocahnya oke nek PT. Arek pun banyak yang masuk ke situ. Tanpa potongan ya tanpa ceritanya. Potongan. Jatuh Mbak, nanti suaranya hilang. Jadi kayak gitu ya. Fenomenanya adalah anaknya banyak, agennya cuma satu. Terus kalau mikirku gini, kan kebanyakan sebenarnya itu banyak yang notice, banyak yang putus kontak kan, cuma nggak di post lah, yang di post kan yang finish, yang bagus-bagus. Banyak sebenarnya. Nah, ya berita jelek ya disembunyikan Mbak. Lanjut Terus apa ya? PT-nya bagus. Agent mamate. Ya Semua agent mamate. Sebenarnya sih oke, cuman yang kemarin bikin kecewa. Oke. Ada anak yang mau notice. Yes. Itu ada peraturan baru. Itu sebenarnya sudah kemarin wis next ya, wis kayak ya, wis dibahas. Itu yang membuat kecewa itu. Kok ada denda 12.000? Ya. Nah, itu. Wis kan kemarin temanku wadule ke Mbak konselor. Suruh wame iku. Mbak konselor. Jadi wame iku tapi siap. Oke. Terus dikritik kan, diserang terus kan kemarin. Terus jadi peraturan itu sekarang nggak ngerti. Cuma ya? Kemarin kayak wes nggak dipakai lagi. Nggak apa? Bikin rame. Enggak. Sekarang enggak nggak harus tanda tangan. Kan kemarin sebelum terbang itu harus tanda tangan surat itu. Ini kalau yang sampai nggak putus, nggak finish, udah 12 itu loh. Itu sebenarnya bikin kecewa. Jadi itu yang episodenya itu 1 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ya. Kisah ramenya. Tahun kemarin lah. Tahun kemarin. Kan sampai tahun kemarin. Tapi pas aku terbang nggak tanda tangan. Setelah itu kan banyak yang notice kan. Nah, terus itu ada jadi rame. Tapi kayaknya dibereskan sama Mbak konselor. Ya enggak kan, kalau no viral no justice Mbak. Hari ini kalau teman-teman itu diem, maka dia akan terus nginjek. Tapi begitu viral, begitu rame, begitu diangkat, ya instansi-instansi terkait atau apa ya tidak mau itu terjadi terus. Makanya kan tujuan kita buat konten itu untuk speak up barang-barang yang nggak pas, yang nggak benar menurut teman-teman, yang nggak over. Bener. Tapi kan kadang-kadang aneh sih over sampean. Iya. Barang-barang yang nggak penting malah tambah diceritain. Kemarin tuh sebenarnya yang bikin kecewa itu temen-temenku ki wis nggak kuat Mas, 6 bulan nggak salah nggak kuat. Siap. Kan mens terus kan. Oh, stres berarti ya? Nggak tahu. Pokoknya dia mens. Bisa juga, soalnya majikannya ya mapan. Terus mari ngono mau notice, telepon ke PT, katanya disuruh denda itu. Nah, terus akhirnya mungkin dia laporan ke Mbak ya. Terus akhirnya rame langsung juga. Terus akhirnya tapi anaknya pulang terus enggak tak tanyain enggak jadi denda. Ternyata sampai di rumah itu apa? Mium garis besar. Oh iya.
akhirnya diangkat. Lah begitulah, masa seperti itu harus apa? Nggak boleh notice. Kan sakit toh. Iya. Ya begitu yang bikin kecewa. Ya sebenarnya PT itu kan gini loh, PT itu pada prinsipnya kan nyari untung. Iya, ya benar. Nyari untung. Nah, kalau seandainya PT itu sama agent itu satu pemilik. Makanya kenapa bisa zero cost? Iya, aku harus diceritani sama Mbak E. Jadi kan makanya dia bisa ngambil cuman dari Hongkong aja, yang teman-teman nggak usah ngambil, semuanya suruh bayar sendiri. Iya. Tapi dalam proses sampean berproses lewat PT itu mengeluarkan biaya sampai berapa? Kisaran Biaya ini kan wira-wiri, average, ini kan pasti beda-beda setiap. Biaya pasporan, yo wirawiri itu tok. Totally Pira ya? itu biaya mandiri lah, 3 juta, 4 juta. Ya sekitar segitulah, 4 juta. Cuman kan kalau menurutku ya, saya kan di dalam anaknya banyak. Setiap ada kayak ujian, kayak itu kan bikin grup. Jadi menurut aku, kita ya tuh harus nyayal di sela. Aku cuma 3 bulan terbang Mas. Aku kan tunggu rumah. Siap. Tapi aku sing kayak Pak, aku udah dapat majikan, kayak dhewe kudu sing renjel. Aku udah dapat majikan, wis kapan pasporan, kapan medical, kapan ini. Jadi aku tuh harus ngejar. Setiap hari. Ngejar bola. Tapi sing gak ngejar ya mek trimo yo. Suwe. 4 bulan, 5 bulan lah menurutku. Kejar bola. Ngejar bola. Lek prosesnya sih sebenarnya pemilik PT ini koyoke bagus lah, pinginnya nggak ada, bener-bener nggak ada biaya. Tapi kan kita nggak tahu kan di lapangan kayak pasporan, antri paspor itu sing kan nek kono kan ditunggoni tuh Mas, sing tukang ngeterne paspor. Iya. Kita kumpul di situ, terus briefing sebentar, terus itu kan harus nganterin dokumen pun kan kudu piye yo. Ya kudu nek wong jero sing ben gampang. Lah. Rekom pun kan juga gitu sebenarnya. Yes, biar gampang. Tapi akhirnya ya gampang semua kan? Iya gampang. Karena ada yang nganterin kan? Mbuh jarene ngene. Yang ngene iki jane ya kudu sangonono. Ya enggak njaluk secara langsung kan, njaluk. Tapi kalimatnya. Iya, cuman aku sangonono rek. Pengertiane bae. Mbak sangonono aku ngeterno kalian, guys. Tapi itu enggak masalah, cuma nek PT itu yang penting tidak ditentukan. Sesuka hatinya mau nyangoni sing ngeterno piro. Iya. Rek, kalau zero cost pengertian ya sing ngeterno karena sekali lagi ya itu zero. Ya zero cost ya. Jadi kalau zero cost ini kalau dapat majikan sendiri tambah jelas. Ya, tambah kalau enak. majikan sendiri oke, tapi nyari di situ. Wah. Kayak bejo-bejan ya? Bejo-bejan. Tapi akeh sing Tapi sampean pernah tahu enggak majikan dikenakan sampai berapa? Enggak tahu. Enggak tahu semuanya ya? Enggak tahu. 16, 17, 18 atau 14 dolar enggak tahu ya? 14.000. Enggak ngerti. Itu masing-masing ya? Masing-masing. Sampean enggak? Katanya sih murah, tapi kan enggak ngerti urusan majikan. Iya. Tapi majikan sampean gimana? Majikan remuk. Majikannya Mbak remuk. Sampean delok aku pernah berapa kali jajal telepon sampean. Pernah kan? Enggak sama angkat aku enggak sih telepon balik. Oh, udah lama ya? Udah lama. Saya jajal miss call. Karena tidak berjodoh, akhirnya aku kuat setahun. Saya aku setahun Mas. Sakjane wis ngempet ya? Ngempet saiki ya. Saya coba di miss call sih. Yang bunyi di HP yang mana? Temenan loh. Oh, jadi sudah pernah telepon ya? Sering ke Miss Jun ke channel sebelah. Enggak jodoh, tetap enggak jodoh. Tetap enggak jodoh ya? Nggak jodoh. Akhirnya sampai harus bertahan. Padahal arepnya golek majikan ya kira-kira. Gue harus majikan. Oh, ini. Ya. Kita lihat jodohannya. Oh, ya. Udah lama. Terus mau ke Mako juga gitu, sama ngasih nomor aku, Mbak itu.
Sampai telepon-telepon. Sabtu aku janjian, ternyata dia minggu nggak libur. Aku nggak seterono. Terus akhirnya minggu depan nomornya wes nggak kena hubungi. Oh ya, yang satu itu yang Mbak Tari itu udah hilang nomornya. Iya, nomornya silang, nggak kayak hubungi. Nah, tapi kan saya bikin konten lagi, ada apa namanya sosial media Facebook. Di Facebook ada domestic helper. Nah, sampean lihat yang bebas calo, cari kerjaan sendiri, cari majikan sendiri. Udah tak kasih. Aku mau bikin lagi yang company. Jada company. Lah, ada yang company. Ini Mas sebenarnya. Gimana? Sebenarnya aku kuati, aku siap-siap duit kan, lagi ini rada duit. Mumet gak sih? Mumet dasar, aku siap-siap awaya-awaya metu. Sampai kok mundur-mundur ki kok suarane cuwilik loh, Mbak. Terus awaya-awaya aku keluar seandainya nggak bisa bertahan. Aku ki wis siap lah memuar nama kau. Kan kalau siap. Kalau cari majikan di sini kan harus pulang Indo. Aku nggak pengen mulai besok. Masih pengen. Gitu. Ini cocok kelihatannya model-model sampai nih fight di sana. Ya, moga-moga. Cuman makanya kan gini nih, Mbak. Kemarin itu juga ada anak yang benar-benar pingin ke Makau tapi kerjanya sudah bukan ART. Jadi mereka ingin naik level. Nah, ini aku senang. Aku senang. Bukan berarti levelnya teman-teman nggak bagus ya. Bukan, tapi kan menaikkan dari 4, 8, 70 menjadi 8.000 atau 9.000 kan. Dengan pekerjaan yang notabene-nya 9 to 5, jadi jam 9 sampai jam 5 atau kerjanya 8 jam aja atau 10 jam atau 12 jam. Mentok-mentoknya 14 jam. Tapi ada reward buat diri kita. Menurut saya ya kan. Ya nanti saya tak kasih website, sampai juga tak kasih domestic helper grup Facebook yang ada di Makau. Nah, sampean googling dari situ. Setelah sampean googling, sampean lihat caranya, terus sampean berangkat atau ke sana. Aku punya teman di sana, makanya aku mani. Enggak, sampean berangkat atau ke sana ngelihat bahwa majikan itu iso dijak janjian enggak? Karena menurut saya begini, kalau kita masih company itu kan pasti bayar tuh. Tapi kalau kita masuknya web nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. Sama sekali nggak bayar. Cuman sampean akan dimintain uang untuk pengurusan visa atau lamkat itu. Itu paling 300 kalau nggak 400 semua. Jadi sebenarnya di situ nggak bayar pun ada. Nah, cuman kadang-kadang anak-anak itu untuk browsing enggak. Tapi lewat agent tuh, Mas? Enggak. Sendiri. Terus sampean berjuang sendiri. Ada kontenku belum tak bikin, namanya Hello Job. Sampean googling di Google Hello Job. Jadi di situ itu CV, Mbak. CV. Kemampuannya sampean. Nah, bagiku kalau sampean nggak langsung ke company itu, ART dulu 6 bulan, 7 bulan, terus sampean nggawe CV, nggawe bagaimana supaya kita itu bisa diterima, entah jadi waiters, entah jadi asisten chef, entah semuanya itu bisa. Tapi kan sampean posisi wis aman di sana. Tapi nek posisi ini kan meraba sambil ngelihat, tapi bisa. Ini satu anak kemarin sudah mau nyoba di pabrik Coca-Cola Makau. Jadi saya juga nunggu nih 2 sampai 3 bulan. Kalau ternyata dia masuk, kalau sampean mau telepon tak kasih nomornya. Tak kasih tahu gimana caranya. Pengen nyari kerja yang ada waktu buat aku sendiri, Mas. Aku jam 7 sampai jam 12 malam. Nah, aku. Jam 12. Mbahku ki kalau aku istirahat kayak iki enggak ikhlas ngono lho, Mas. Maafan. Sebenarnya ya piye ya menurut aku. Jenenge Mbah itu kan enek sing ilfil. Iya. Mbah ilfil sampean nek ambek wong lanang terus dicedheki. Terus sampean ilfil piye sih rasane? Ya mbae sampean nang sampean ngono. Tapi ke semua orang begitu, Pak. Lah iya, makanya kan dia. Jadi kan subjektif dia. Dia ilfil. Sama ketika kita ya jadi perempuan, ada laki-laki yang mendekat atau mungkin kita punya trauma sesuatu. Akhirnya laki-laki itu dianggapnya, wah gue kok jijik ya rasanya. Begitu laki-laki sana deketin juga kan jijik. Ya ilfil. Mbah itu aja nih kayak gitu, Mbak. Tapi misalnya kan sampean sing milih toh. Iya.
Lah, kok lah enggak gimana ya lah interview ini kok lah enggak milih ya enggak Nggak bilang budal. ya Senin. Jadi ini nggak cepet-cepet udah maju kena mundur kena ya. Tapi bener ya proses buat teman-teman jadi digaris bawahi kalau Mbak ini bicara bahwa PT-nya memprosesnya benar. Cuman nemu majikannya itu sing bejo-bejan. Bejo-bejan. Kalau kalian nemu bagus silahkan. Terus- Kalau kalian punya majikan sendiri bawa ke situ tambah enak ya. Ya. Itu ya yang jadi kelemahannya cuma di situ. Tapi Iya. sampai akhirnya bertahan ya. Iya bertahan. Ini rencana mau definisin Enggak apa tahu saya bertahan sih. Alon-alon. mau definisin atau Nggak tahu. kelar di tengah? Enggak Ciao. tahu nanti dulu. Nanti dulu ya. Awalnya. Soalnya kemarin itu Mas Koyois enggak kuat-kuat toh 3 bulan. Enggak kuat-kuat toh, Mbak. Nah, Terus habis itu kita tak sholat istiqoroh sampai 3 kali. Akhirnya ki apa ya? jawabannya piye? Jawabannya mantep. Ini Terus adem maksudnya ki ke depan akan lebih baik. ya pokoknya Ya kan feel toh. nyaman sih nyaman. Terus gajiku ditambahi. Wah. Terus mari ngono ya dapat parteman kan 2 minggu sekali dapat parteman. Tapi sekarang setahun ki kok kumat neh ngono lho. Dok nyeng. Iya kumat Tapi neh. gaji masih tetap kan? Gaji ditambahi sekarang. Lah, iya, tetep toh. 53, heeh. Iya, maksudnya kan Heeh. yang tambah itu kan terus tambah maksudnya bukan terus tambah ya, jadi di 53 terus gitu loh. Iya. Tapi kumat neh wonge. Ya kan kompensasinya itu toh, Mbak. Kumat neh. Ngenani ki adem, pisan, adem. Maksudnya ki aku sing kuat, bukan dia yang berubah, aku sing kuat. Kayak ngono. Nah, sampe nenek masalah apa? Enggak ada masalah, cuma sampean karo wongku ya. Ya digolek-golekno apa lah. Blah. Dongone apa piye? Lemah-lemah kuburan ta? Mbok saiki sik Apa buntut-buntute wedhus? Iki rada kacau nih ki wong. Rada kacau nih. Masa ya, Mbak? Iya. Kan tangi ini ki jam 4 sore iki. Jam 4 iki kadang sik tangi. Kan kadang jam 2, lek enggak yam jaune jam 4. Aku masak mie, puimin lah, Mbak. Enggak oleh, Mbak. Lepre kaliren aku ning kono. Ya berarti pas dia turu sampean masak. Lah iya nyolong-nyolong, enggak oleh masak, Mas. Aku enggak oleh buka kompor oleh. Oke, ceritanya kayak sing kayak sing siji ya. Terus Aku ki enggak oleh buka kompor, enggak oleh. Wong ngombe banyu ki kadang rewel, Mbak. Kok banyune lek entek jane kok gelem entek. Ayo ngono kuwi lah pokoke. Tapi akhirnya nyiasati so. Berat badan turun. Turun Berapa 7 kilo. Enteng dong. Bisa culit-culit kan? Malah langsing. Oh. Lah itu cara diet yang sangat-sangat efektif, Mbak. 7 Jadi gitu. lek luwih mangan nyolong-nyolong. Kayak maling ya. Kayak main. Tapi dinikmati wis tahun. Tapi bosku apik bosku. Cuma yo mbaene sing ngono kuwi. Nah, ya justru Mbak Yangel makanya ngejeng sampean toh, Mbak. Iya wis ganti ping 3 soalnya. Oh. Jane apa iso? Ya saiki ya lo tambah mbahmu rewel lah. Ya wis tambahi yo. Tambahi maneh no. Aku gak mau tambahi ya. Wis cukup Pak sakmono. Lho, wong Hongkong iki dhuwit sakmono kecil lho, Mbak. 5.300 sih sak kedepan moto. Ya kan? Iso-iso 6.000, 7.000 kan. Tambah rewel. Alah, Sing rewel kan bae duduk. Duduk kok anake. ilfil anake karo aku malah nggak dibelani kan sik dibelani to Mas lek ngomong karo bae rewel dibelani. Mau Sik dibelani. tak jaluki gaji tambah maneh kok lek nggak dibelani. Mbahmu rewel lho. Tapi ya wis. Tapi sik mbuh ya iki. Sik mbuh kok lek seandainya Sik naik turun ya. pikiranku mantep ngono wis. Ya sambil belajar, sambil dolen rono nang Makau. Soalnya aku ya wis siap-siap. Kapanpun aku anu. Heeh, dolen Siap. nek ART itu bisa langsung dapat. Job ART langsung dapat. Banyak sekali. Tapi kan stay in. Nah, loh, Stay in. kata siapa? Sampai dia di domestic helper. Stay out, dia datang, dia ditambahin duit 500 untuk kamu sewa di luar. Terus kamu kerja, berangkat nyampe jam 9, nanti kamu pulang juga jam 9. Ada. Makanya sampean buka domestic helper Hongkong. Makau domestic helper. Aku lo selalu delok nonton kontennya sampean tapi Loh kan sudah ada. tapi kan akhir-akhir ini kita delok saya urung delok sih kapan kan. Sing live juga dilihat yang live. Aku udah bikin, aku udah kasih gambaran. Ben
teman-teman itu berangkat ke sana nggak kena calo dan nggak kena potongan sing edian, Mbak. Kalau lewat Iya. PT itu bisa kena 5.000, bisa kena 6.000, bisa 4.000. Kalau bayar di depan biasanya 4.000. Begitu. Nah, tapi sebenarnya ketika sampean ketemu dengan majikan nggak sebegitu angkanya. Nyoba sih nanti tak kesana, lek wis mantep pikiranku. Loh, ke sana kan nggak harus mantep. Untuk Ketemu sama temen, nah biar lebih longgar, lebih enteng. Oh, terus ngobrol sama temennya, delok mlebu nang agent. Piye Tapi potongan temanku ki sing yang ini kok nggak ngerti ngono-ngono kuwi. Loh, Aku ya, sampean kenalne arek, tak tanya-tanya. Soalnya koncoku ke nol pengetahuan. ya akeh. Kono. Kancamu pian? Hah? NTB. Oke. Umur berapa sampai enggak? 37. 37 Cek, tinggi iki, ndek bojo ora? Duwe. Oh, tak kirain gak Wong ndek. Blitar enak sing glowing ya, Pak. Blitar. Tak Ternyata orang Blitar punya Gak glowing. ledek iki asline podo. Rasanya Ledek. aku balik rong dino. Gak iki kalau gak ndek bojo, payu iki nang Omahku. Makau. Omahku desa Cantik soalnya. ini. Omahku desa soalnya. Enggak, kalau bule selerai kayak gini. Aku rasa bahasa Inggris. Lah, makanya belajar, Bahasa Inggrisku oh. mamate. Belajar oh. Aku belajar mengenani dek Heeh. itu apa? Grup apa? Bukan, nek imu. Oh iya gak apa-apa. Cuma gak nyantol. Ya nyantol didi mama. Soalnya nek sampean belajar. Harus kulino ngomong soalnya. Nggak, tiap hari harus ngobrol. Iya. Aku dari dulu jaga Loyanka terus. Jadi Jaga apa? Loyanka terus. Ya sekali nanti jaga duda kayak apa jaga bule. Lu ada, sebenarnya Hongkong pun job stay out itu ada karena tapi kan Tapi kan tetap- nggak boleh. tapi ada Iya. di namanya ekspatriat. Oh, iya ada ngerti. Kancaku dhisik soalnya Facebook kerja nek ekspatriat, ekspatriat ekspatriat grupnya ekspatriat. Jadi orang-orang bule itu kan tidak mau kita itu tinggal ada di situ. Akhirnya dikasih di luar. Kira-kira nganu job sing apa bahasa Inggris iso telaten. Aku sebenarnya pengen untuk job bosnya bahasa Inggris, pengen bahasa Inggris Mbak. Ben aku ki iso lancar. Ya aslinya sampean ngomong bahasa Inggris. Nek iku yang golek majikan bule. Wonge apa ya gelem karo aku Mas. Loh, bukan persoalan gelem dan tidak. Sampean iso nemu potensi sama peluangnya enggak? Makanya nek sampean mau ke areanya bule dan pakai bahasa Inggris, sampean bergaulnya sama mereka lah. Mereka adanya di mana? Nah persoalannya itu. Lah sampean masuk di tempat yang Iya, zonaku aman adanya mereka piye? Iya. Iso enggak? Ya kan? Bar iso enggak? Ngono niku. Aku dulu di Hongkong di zona nyaman terus. Jadi ki nggak ngerti peraturan sama sekali, nggak ngerti interminute, nggak ngerti notice, nggak ngerti peraturan. Berapa tahun tuh? 8 dulu tapi terus pulang terus rene neh ki entuk majikan sing koyo ngene aku malah ngerti belajar. Yo ngrungokne konten-kontene sampean kuwi lah, guys. Ada nilainya ya konten? Yo bahaya banget. Oh. Aku soalnya malah ngerti. Bukan ngerti, mari ki mulai pinter mari ki. Iya. Malah ngerti. Mari ki sasarannya bule-bule mari ki. Bukan ngono. Maksudnya ki Nanti. peraturan. Kayak nih kontrak. Oh, aneh Pak John. Lah piye iki nganu ku Mbak paspore? Sabar. Koyo. Tenang tenang. Nek sampean kayak Sujike aman wong nang isor deh. Oh, ini salah. Jadi Ya begitu. seperti itu ya. Terus memang kehidupan berikutnya mau naik level lagi. Pingin nih. Pingin Ini ya kerja sing enggak menyita waktu lah. Ah. Kerja Konten. sama sekali. Enggak anu, Mas. enggak Mbak punya emang wis anu bayaran aku. kok konten. Aku enggak ada skill ngono kuwi, aku enggak iso. Lah sing nafsu- sampean nafsu- senengi apa? Jadi sampean kan harus sesuai kesenangan sampean Iya. passionnya. Dan nek sampean dhewe gak ngerti apa sing Aku sampean enggak ngerti, senengi. aku enggak mesti nek kon ngonten kayak ngomong-ngomong Ya enggak wis it's iso. okay. Sekarang pertanyaannya dibalik. Sing sampean senengi apa? Enggak seneng. Ambo. Lah iku, wong sampean sing sampean senengi gak ero dadine piye terusan? Enggak maksudnya lek kon apa? Kayak ngonten, Iya. kayak narsis-narsis. Loh lah ya sudah. Kayak wis. joget-joget. Kita nggak bahas nggak itu. iso. Kita nggak perlu bahas sing sampean gak iso. Saiki sing sampean iso ini opo? Iso. Pengen jajangan. Hah?
maksudnya. bahasa Inggris. Ya, Enggak, jaga maksudnya anak. sekarang kan masih fokus di majikan ini, enggak tahu nanti. Pinginnya yo nyari yang lebih baik. Makanya sampean coba kan setiap minggu libur tuh. Oh. Setiap hari 1 minggu itu kan libur. Sampean trial ke sana. Jajal, coba. Ngelihat situasi, masuk kasino, ngelihat gambaran, ya kan? Iya, iya. Terus nanti tak Iya, kenalin sama kenalan. Nah, Oh, iya, Kak, wes. itu nggak perlu masuk dulu, cuman Mm. jajal-jajal, tes ombak gitu loh, Iya, Pak. wes. Karena kan posisi di sini Sekarang masih di aman. sana toh? Ya, Ya apa? wes, kapan-kapan tak sampean kai nomor kapan-kapan tak. Ya cari dia sarapan posisi di sana. sana. Bojoku ngasih 2-3 anak semuanya Iya, lempeng, wes. tapi itu kan sekali lagi lewat agent, itu ada potongan. Nah, sampean berteman baik dengan di sana yang dunianya remang-remang. Yang setengah iya dan setengah tidak. Tapi sampean jangan keto. Iya, iya. Nah, iya. sampean bisa tahu tujuan saya apa. Cari info. Karena mau nggak mau kita juga harus masuk. Aku juga pernah di sana. Aku Iya. bambung di Makau itu 2 hari selalu. Dan ketemu wong sing setengah main, terus gak main blas, karo sing kudu, sing pengajian itu juga lah. Saya masuk semua di alurnya mereka. Ternyata memang rata-rata mereka menceritakan kegagalan hidupnya karena tidak kuat mental di Hong Kong. Akhirnya memilih di Makau yang lebih rileks. Ya begitu. Dan stay out. Nah, bagus lagi ketika sampean dapat milih majikan dan dia stay out. Itu kan sampean bisa hidup di 2 dunia, di mana dunia terang 2 dan dunia. dunia gelap. Sampean menjerumuskan ya itu. Enggak, sih. Dari kalimatku sampean bisa menampung kan? Iya, iya, iya. Karena kalau kita sudah ada hidup di 2 dunia, Mm-mm. kan ada gambaran, Mbak. Iya, iya. Mau aku nerusno gelap, apa aku tetap terang aja, tapi ngene-ngene aja. Tapi bukan berarti untuk level up itu ke dunia gelap terus kan, enggak. Karena sebenarnya di dunia gelap itu ada sisi-sisi di mana kita itu bisa ngerti bahwa kita itu bisa milih. Iya. Sebenarnya di situ. Makanya itu di pelan-pelan ditata dan uang jangan dibuang ke Indonesia semua. Enggak. Itu persoalan. Enggak sekarang. Dibuang ke Aku Indonesia. wis siap-siap sama majikanku ya, enggak aman soalnya. Kayak Ya, wis, jadi nek iso gawe makel, ya kan? Dia kan ngelempar sesuatu terus direkam, telepon polisi. mana ya elek sebenarnya. Loh, tak ajari nek sama aku. Iya sih. Soalnya gini loh, soalnya gini. Iya, woy, kadang emosi ke bawah Nah, anu loh, tentang- timbang sampean sing gendeng. Ya kan? Nah, saya itu sebenarnya bukan menjerumuskan hal yang jelek. Iya, iya. Tapi kalau hati kita itu sudah mentok, kan batas lah timbang stres loh, Mbak. Ya kan? Angen-angen terus. Lah gendeng nganggur lah. Iya. Makanya bunuh diri itu karena nggak ada tempat untuk dijak omong. Lah nek aku bukan menjerumuskan, bukan ngajari sing nggak bener. Iya. Tapi emosi itu meletup. Kan kita dapat momen toh. Dapat momentum bahwa oh ini kena digonang polisi lah kayak alasan karo anake. Iya dong, harus cerdik gitu dong. Iya. Tak ajari nek sampean. Tapi wis wong tua musuh ngono kan ya. Tapi setidaknya anaknya itu tahu dan kita panggil polisi. Walaupun nanti polisinya selalu bilang, "Cece, kayau ya." Loh, banyak yang dituduh mencuri sampai polisi datang berkali-kali. Nah, aku tiap hari Mas tuh mencuri. Lah, makanya. Hilang lah, apane hilang lah. Makanya kan Cece lah oke ya. Polisinya tanya kayak gitu. Lah, sesekali kasih shock terapi. Ketika dia nyuruh nyolong, ayo terus telepon polisi. Lah apa iki nek polisi moro? Lah kowe jare udah aku nyolong. Jelas dong, ayo dong ditantang ngono. Cece, kamu nggak apa-apa. Ah, polisi ini pasti akan kayak gitu. Dan itu menurutku boleh sesekali sampai untuk menghibur diri. Ore polisi datang. Hiburan, Mbak, hiburan. Loh, enggak bener kan? Selama Iya sih. selama Aku tuh nggak taktik juga sih sebenarnya. nah, logika berpikir Iya, sampean kan. bener. Nah, Cuman aku kayak lek ngono iki kayak apa ya? lu sampean sudah 1 tahun loh. Iya, setahun. Ya nggak apa-apa. Jadi kadang sekali lagi aku melihat teman-teman yang merasa tertekan. Loh, aku harus memberikan cara, teknik, strategi dan tips. Ben ini akan menjadi hiburan gitu loh. Ya, iya toh. Mbahku ki
Jadi yo piye ya aku iki iso bener. Iya. Aku iso bleset, Mbak. Tapi aku tahu menempatkan keblesetannya itu di sebelah mana. Gendeng loh, Mbak. Nek. Nah, aku pertama 3 bulan di sini Mas ya. Apa? Ya Allah, rasanya jan kayak bededek. Kayak umup. Meh depresi, kayak depresi ngono lho wis mendekati lah. Edan turun dalan muda orang labet. Urung sampai 3 bulan itu. Makanya aku kan sering ya sampean, ya Allah depresi mari ngono. Akhirnya ki mentase aku tiap minggu pagi iki ke Simsajo sholat nih kono ki. Tak los nih sampai nangis. Ya Allah aku nditu sapa kadang ngono. Ya. Ini akhirnya lega. Akhirnya plong. Jadi setiap minggu pagi ki nyarono sik baru itu. Plong langsung plong. Lebih kuat. Cuma ya tangga umum sih. Ini bagus. Ini pelajaran yang bagus menurut saya. Sampean mau bercerita di situ beneran hal yang bagus. Karena memang harus ke sana, Mbak. Bali iku nang rono. Iya. Tak salat tobat bareng Mas. Aku ndek dosa apa sebenarnya kok sampai koyo ngene. Iya. Kadang iki apa mikir ini. Iki lah aku finish, ya aku berarti kuat. Tapi lek tak terusne iki lek ngadep wong koyo ngene apa Gusti Allah ki nunjukne rezekiku iki enggak nang kene tok nyapa we bertahan. Kadang mikir ngono. Ya. Otak setane iya. gitu ya. Kadang kan ngono kan. Dadi kan mamang. Iya bara ngono kok. Tiap hari ya lek mbahku mati ya pikiranku ngono. Sebenarnya. Bagiku, apa yang sampean pikirkan itu tidak ada yang salah. Dan sampean sudah tepat. Melakukan itu semua sudah tepat walaupun pikiran jeleknya rezekiku gak nang kene. Gak cuma nang kene tok. Lho nang ndi enek itu bener. Iya. Tapi begitu sampean memutuskan untuk pingin ke Simsacoy terus pengakuan dosa. Beneran tak lakukan itu benar juga. Tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Akhirnya dari situ di dalam hati dalam hati dan diri sampean iki kayak direfresh rasane. Aku meh ngopo urip iki. Iya. Aku kudu piye? Kan kayak gitu tuh. Pasrah kayak pasrah. Akhirnya kan ketemu hari ini kan ngobrol di sini. Akhirnya setahun. Dan sebenarnya pintu itu terbuka semuanya. Sampean mau kemana itu terbuka semua. Iya. Setelah fase kuat. Iya. Setelah di fase itu kan kebuka kabeh. Iya. Oh. Berarti aku metu, aku sanggup. Tapi aja mulai di sini. Itu namanya kan menyiapkan strategi. Iya. Sebenarnya. Finish pun sebenarnya bisa dan ketika finish bisa selesai. Sebenarnya sampean gaji 6.000 7.000 itu bisa. Jadi kayak gini kalau Hongkong karakternya. Ketika sampean 1 tahun bisa kelar, terus 2 tahun kelar. Nek sampean mamate ambek iki yes or nah. Begitu aku renew nek gajine 7.000. Nek gak ya wis aku golek liya. Nek gak awakmu golek OJJ liya. Mbak sing pertama sebelum aku ku jare dulu ditawani gaji 6.500. Gak gelem. Sing gak gelem, Mbak. Mbak gak gelem. Kan ganti toh. Pokoke dalam 5 tahun ganti 5 kali, Mas. Sing finish 1. Itu pun tak takoni, kok sampeyan iso finish kuat men aku. Gara-gara Covid. Kan karena Covid kan anu toh. Ya, wedi. Yo duit naik. Itu permintaan CC naik gitu. Ya, terus mari ngono kuwi. Gaji juga naik. Mbak iki sebelumnya nge-break yo, dadi wedi levisane enggak turun. Akhirnya nguat-nguat nih sampai finish. Terus terima kasih. Terus apa itu? Disuruh renew mau digaji 6.500. Enggak gelem. Loh, sampean renew. Yo wes kowe tak bayar 6.500. Ternyata kondisi dan keadaan sangat bubrabrik kan kelar. Sampean dapat sebulan 6.500, 2 bulan. Tapi kan rekote. Loh, saiki sampean sudah pernah finish, sampean pernah 8 tahun. Iya. Break 1 kali itu nggak ada efeknya, Mbak. Hai ya. Hongkong itu tidak menilai. Sekali lagi, sampean break 1 kali tapi sampean finish 8 kali, 7 kali, 4 kali, 5 kali. Enggak apa-apa. Loh, tak ajari rusak. Tak ajari rusak loh. Hongkong sampean itu sudah 8 tahun berarti kan 4 kali kontrak. Dan itu kelar, Bang. Iya. Nah, ini habis ini 1 kali kontrak. Sampean 5 kali kontrak. Sampean break 1 kali itu moso wae.
Loh, tidak ada persoalan. Orang yang break 2 kali, bahkan 3 kali itu diproses saja masih bisa. Jadi kenapa sampean harus meruwetkan hati untuk selalu mendapatkan prestasi dan predikat bagi prestasi predikat baik itu di mata siapa, Mbak? Pertanyaannya kan. Kalau di hati sampean remuk dan hancur. Atiku resik lho orang nakali ngono kuwi. Tak kontaminasi dulu. Enggak. Saya bilang gini, saya tidak nakal. Saya tidak membawa ke hal yang buruk. Iya. Tapi saya memberikan kekuatan. Karo Gusti Allah ya dende dosa, njaluk sepuro lho oleh. Mosok kudu finish terus. Iya kan? Iya masuk. Logikanya di sana, Mbak. Gusti Allah itu mau mengampun. Iki wis paling top loh ya. Iki analoginya wis paling top. Lah apa lagi cuman break 1 kali. Maksud aku itu kita itu smart ngono lho, Mbak. Iya. Kita itu kan pinter ngono lho kan. Harapanku kan ngono lho. Aku nggawe kontennya mbak-mbak iki sing delok iki gak bayangan hidupnya itu harus nurut, tapi hatinya hancur lebur. Kalau kita nggak bisa menikmati, enjoy, ya kan? Kan kita harus ngatur strategi, ngatur langkah supaya saya juga tidak jelek, mata majikan juga baik, tapi aku punya solusi, gitu. Aku punya jalan keluar. Nah, Ya bener sih, boleh dicoba. datang ke sini ada untungnya nggak? Sama aja nggak kelemahan. Jadi itu. Saya kan nggak ingin balik ke perkara. Nah, nggak gini loh. Saya tidak menginginkan teman-teman itu stres terus lungo kabur. Iya, bener. Ini yang nggak pas. Aku bener-bener ngerasain loh posisinya gimana, depresi rasanya. Bener-bener ngerasain saya. Tapi menurutku, sampean bisa berdamai dengan diri sampean sendiri saat depresi. Itu yang sebenarnya harus dikampanyekan. Iya bener, itu bener-bener rasanya plong banget lah, kuncinya damai dengan diri sendiri. Lah, kan sampean sendiri sih menemukan. Neng Iya emang kan? gak ada masalah. Oke. Larinya kan ke situ. Iya. Wong curhat juga nggak tembus-tembus kan? Iya. Makanya Curhat ke temen tuh anu Mas, banyak yang dipatahkan, selalu dipatahkan. Nenek sama saya tambah diajarin. Tambah diajarin belajar. Dikompori. Tapi enggak di logika itu kan masuk akal. Iya, masuk akal. Cuma tergantung kita sendiri wani bora menurut. Nah, kan balik ke posisi anak-anak, teman-teman sendiri. Posisinya kan bukan di saya, tapi apa yang saya sampaikan itu jalur. Loh, enggak, kenapa saya menemukan? Kenapa saya juga punya berpikiran cara yang seperti itu? Karena kan saya bojoku proses arek. Iya. Dan proses areknya enggak hari ini dan kemarin, satu kan. Makanya orang-orang yang memahami tata cara dan aturan itu bisa menyiasati. Terus yang kedua, aku nerimo keluhan. Yo kan, arek-arek bodoh sambat. Kan dua ini terus tak olah. Iya. Terus kudu piye iki? Sedangkan peraturan-peraturan di Hongkong itu ya melempar sesuatu ke diri kita ketika kita membuktikan itu sudah membahayakan nyawa dan keselamatan. Itu bisa menjadi ukoro, menjadi perkara itu bisa. Dia mukul tangan, walaupun mukulnya dikit, tambah aja supaya gosong, telepon polisi. Oh iya toh? Loh, enggak itu kan jalan. Bener, iya. Tapi kan kita taktik juga. tapi kita itu kan enggak benar-benar ngibulin. Kita strategi. Iya. Harus begitu. Iki ada juga Mas temenku. Yo bareng aku ya zero pun suka. Dino aku nangis. Tak ajak ke sini tadi cari ke dokter. Ke dokter. Nangis meneh. Psikis. Dia telepon aja. Dari alergi. Cuma majikan maafan kan. Tiap hari tuh ya aku ya tahu. Sekarang ya wis setahun bareng aku. Iya aku sampean ceritani. Aku nemu Rono dhewe. Nek tak ceritani. Ben dicuci otak. Asli, kenapa? Sekali lagi, sampean
8 tahun pernah sebelum. Iya. Dan itu majikan baik toh. Baik. Nah, sangat baik. Nah, sekarang ketemu. Mosok wong baik terus kan yo gak. Iya bener. Enek ngene ne ben sampean ro rasane. Iya. Oh, urip tibake remuk ngene Ini iki. remuk. Iya baru rasane depresi, rasane anak-anak. Ini kan anak-anak telepon curhat itu aku sama rasane. Oh, terakhir. Nah, itu kan yang terjadi. Lah, sampean kan satu individu dan rasakan. Kene iki sing diceritani bolak-balik kan. Terus akhirnya piye sih menyelamatkan mereka? Bagaimana memberikan jalan keluar buat mereka? Tapi kadang itu mereka itu apa ya? Nggak mau ambil resiko, Nah, nggak makanya. berani. Aku belum bahas itu. Apa? Karena gini loh Mas, sebenarnya ya di sini tuh kala iki sebenarnya awake dhewe kudu harus punya pegangan uang. Wedine bocah-bocah iki mungkin ya karena orang di duitnya kirimin do kabeh. Nah itu. Lah itu kan faktor. Iya, faktor. Manajemen. Itu anu loh. Pokoknya nek kene harus ada tabungan lek enggak ngono mesti enggak wani. Kan dele kita ya kadang karena kita nek kene iki duwe wis persiapan. Iya kan? Ya itu kan teman-teman. Kalau saya nggak duit pun wani, Pak. Ini sampe di bojo. Ana backingane Mbak Yuli ayo. Bukan saya kenal sama bojo saya. Itu di sini loh, Pak. Iya. Enggak, maksudnya kan sampean enggak ada tanggungan anak kan nang omah, Mas. Mbak-mbak kan enggak begitu. Mikir anake nang omah piye. Loh, iya. Maka dari itu sekali lagi bukan uangnya, tapi Iya. strateginya. Iya, bener-bener sih. Strategi Tapi duluan kan. Ya, oh. Bukan uangnya no. Kan harus strategi dan cara mikirnya dulu yang dibetulin. Baru karena cara mikirnya pas, strateginya tepat, akhirnya dia prepare. Kan sebenarnya itu. Iya bener. Karena kalau aku nek dijak omong masalah uang rada sensitif, Mbak. Ya bener sih. Kalau aku cenderung strategi dan pengetahuan kita dapatkan dulu. Uang itu mendukung strategi. Uang itu sebagai sisi kedua yang membuat kita punya kekuatan lebih. Iya, bener-bener. Tapi kekuatan utamanya berpikir dulu kayak sampean tadi. Kekuatan utamanya ya sampean ndek duit, ya gaji 5,3 taruhlah. Kan. Tapi nek atine sampean jek sumpek akhirnya sampean memilih masuk ke masjid. Lah ini kan cara berpikir loh. Ke masjid itu nggak duit kan orang. Iya bener-bener. Begitu plong sampean lego, berarti ki kuncine aku kudu nyepakno duit. Iya. Lah, tapi kan Iya. setelah plong Iya. dhisik. Soalnya curhat ke temen selalu dipatahkan, mesti. Karena dia berpikir cara berpikirnya dia, Iya. bukan dia berpikir cara berpikir sampean. Nah, kalau saya dengerin dulu supaya aku ngerti cara berpikirnya si yang bercerita tadi. Kalau cara berpikirnya ngene, aku mlebune kudu piye? Ben iso pas. Gitu, Mbak. Nah, makanya itulah yang membedakan antara orang punya knowledge, pengetahuan dan tidak. Gitu. Iya benar. Mereka kan hanya berdasarkan dirinya sendiri. Iya. Kadang itu Mas, pas Konflik. pas sumpek-sumpeknya diceritani ngene. Alah pindah majikan paling yo alah majikan ndi padha wae. Terus yo lek pindah majikan untuk sing luwih apik, lek ora. Lah itu kan wis mematahkan. Tapi nek kalimatku ada yang kayak gitu enggak? Enggak, makanya sampean kan selalu support. Iya toh. Heeh. Nah, jadi saya berpikir iki jalan buntune arek iki mandeke nang persoalan ndi kan kayak gitu. Iya. Kayak temanku iki Ah. sing setahun di sini juga yang Yunlong di Yunlong kan tempatnya. Nangis-nangis tuh kan Mbak sampean enggak notice ae. Notice engko piye uripku anakku bojone kan cacatan nih mah. Ngopeni anak di bojo. Lah mulai notice terus kepriwe. Jadi kono kan mikirnya gitu. Jadi terima kasih. Nah, Ya enggak wani terusan. kalau semua dari saya itu setting dari awal. Mungkin harus butuh orang sing terus nyupport. Enggak sih. Makanya kontenku gak mandek toh, Mbak. Iya. Iya Sebenarnya benar. tujuannya ke situ gitu loh. Jadi dia itu terus Soalnya nggak- knowledge-nya nambah. Nggak ada keberanian. Nah. Dia bener-bener nggak wani loh Mas. Bener-bener nggak Kan wani. saya sudah bahas. Mm-mm. Kapan-kapan tak ajak ke sini. Saya bahas di konten saya. Ketakutan adalah salah satu faktor yang menjadikan masalah. Iya itu. Kesepian juga menjadikan faktor satu masalah. Teman-teman itu jelas. Dua hal itu dia kena. Kesepian kena, ketakutan kena. Iya. Kenapa kesepian? Tidak ada orang yang bisa memahami jalan dan cara berpikirnya dia. Iya benar. Soalnya kan kadang ini cerita di grup ku nangis.
voice note nangis kan kita punya sing terbang kemarin kan anak 4 toh. Ya itu kan kita bikin grup sampai sekarang. Pas cerita di situ, deh nangis. Sak dawane unek-uneke ditokne kabeh. Gitu. Enggak ada konco. Terus strateginya itu kayak gini. Jadi gaji 4, 8, 7 sekian itu brol. Iya. Dikirim ngomah kabeh. Lah, jadi begitu dikurangi, otomatis yang disetting di sana komplain. Nah, akhirnya timbul masalah baru. Nah, kalau di warning, oke, mulai bulan depan kiriman saya tidak akan full karena saya merasa begini dan saya ada strategi yang baru. Karena dia nggak akan berbicara dengan keluarganya. Iya, bener. Kalau aku pun juga begitu. Kalau bercerita dengan keluarganya wis mantu oai. Iya. Tapi nek bercerita sama saya kan nggak ada hubungan, ya kan? Jadinya lebih fair, lebih enak bagaimana menghadapi solusinya. Nah, nek wis masalah sepi, kesepian, takut nggak ada sing dijak omong dan sing dijak omong cuma iku-iku wae dengan nasib yang bodoh. Terus gimana kita mau keluar dari zona itu toh? Nggak ada keberanian bantah. Nah, Mau notis paspor digawa majikan kan. sebenarnya so simple sekali mau notis itu mau Cuma dianya enggak keberanian mungkin. Harus disurung terus. Sekali lagi Hongkong itu paling penak. Bahkan diakali pun bisa sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita itu terlalu penurut, terlalu takut, merasa kesepian, kadang cerita wendi diunggah, ceritanya belajar nang dindi, padahal rupanya yura ketok. Terus saya takut, mbak, kok suaramu tak mosok sih? Perasaan duduk, mungkin wong liya. Kan jawab kayak gitu so simple sekali kan, sederhana sekali. Jadi kadang-kadang ada yang aku kok nek metu menjobo ngene, aku kok nek metu njobo dibully, aku nek cerita rono dibully. Nah, sekarang mengeluarkan unek-unek itu harus butuh tempat. Iya benar. Membuang sampah itu, soal sampah itu harus dibuang. Lah wis tak kei nggon. Gen buat sampah kalian semua ya. Cerita ke teman pun lek enggak tepat ya malah acur. Karena memang jalan teman itu tidak memahami jalan berpikir kita, tapi dia memaksakan jalan berpikirnya dia untuk kita. Iya benar. Ya itu saya mau mendasih toh, Mbak. Ngeluh mikir majikan, ngeluh. Jadi ya sudah. Jadi Makau ya, mau prepare ya. Ya prepare, aku bener-bener prepare. Siap, nanti tonton Mbuh. lagi. Mbuh hari ini, maksudnya mulai, maksudnya Kalau sudah ada 2 manusia, sebenarnya saya sudah ada 1 orang, dia cuma jadi asisten chef. aku sebenarnya bayangin itu loh Mas, kayak kerja di restoran loh. Iya, asisten chef. Yam-jam Itu 8.000, Mbak. Iya. 8.000 9.000 asisten chef. Iya. Kan lumayan. Pinginnya sih gitu. Loh, makanya main, Kapan tak main? ngobrol. Terus ingat ya, kalau temanku 1 ya, itu memang dia agak judes. Enggak masalah Ya sih. kan? Maksud saya, aku ngomong duluan. Karena Jeder-jeder ngono kan, terlalu jujur ngono kan ya, biasanya. enggak, kadang mimik mukanya pun sebenarnya cantik menurut saya juga. Cuman wong ayu itu kan ketus, enggak teli Ora Mbak. mesti. Soalnya dia sering ya kan nulung, lah terus terkecewakan. Tahu sendiri kan, Iya, orang iya. yang sering nulung. Jadi kan dia podo-podo. Selama sampai dapat ilmunya, dapat pengetahuannya, itu kan bagus. Yang kita ambil cuman itu. Kan bukan perilaku, bukan sifatnya, bukan karakter orang itu, tapi apa yang dia ceritakan ke kita, mana yang bisa kita serap. Iya. Kan yang itu yang paling penting. Sebenarnya ada satu lagi, bojoku juga koncone enek. Sampean kabari, sampean Arek kayak TB. WA tak jake mangan Ya kapan-kapan. nanti jadi enek TB, Iya. enek TB koncoe bojoku 2. Nah 2 itu saya percaya karena yang 1 ini datang ke rumah saya itu juga nangis-nangis Mbak. Iya. Yang cakep tadi, yang asisten chef. Nangis-nangis, oke. Dan dia nggak jero kos, bayar PT ini 8 juta, tapi Oh. tanpa potongan. Tapi hasilnya majikannya ya remuk. Ya remuk. Jadi remuk terus naik terus kita cariin majikan, cocok kok dilalah mbak mati. Wis gak butuh, akhirnya ya wis mbak nang Makau piye? Bisa 2 kali kan. Yang 1 terminate mbak Iya. munggah, yang 1 terminate terus dia wis kaclek akhirnya nang Makau nemu dalan. Dijeng karo majikan, setelah majikan Interview terus- sendiri. ya, terus habis itu sama majikannya disuruh mbak, Oh. majikannya punya restu. Hmm. Nah, terus bantu restu. Terus gajinya dinaikin.
Nasib Lah, baik. Mari. Loh, tapi dia pas di Makau jauh dari jangkauan kita, ketipu laki-laki juga 25 juta. Garangan. Nah, makanya harus remuk berlapis-lapis baru nemu dalan. Lah iki. Makanya nek aku bercerita kayak gini, ojo sampai remuknya berlapis-lapis, tapi nemu dalan. Kan itu mikir. Oke, wis. Ada nggak pesan buat teman-teman? Nek kayak sampean gini modelnya Pesannya apa ya? eh, Ya, berdamai dengan diri sendiri dulu lah. Baru bisa menghadapi ke nek depan. muslim dino minggu sebelum libur Nah, itu ke kan rumah ibadah itu dulu. kan anune apa? Loh, Mbak, itu penting loh. Iya penting. Cuman kan itu ya, kan yang membuka jalannya sampean toh. kalau aku itu. Mbak punya tips tak sampaikan teman-teman. Minggu sebelum libur ke Simcaca atau ke Wancai ya. Nggak usah di situ juga bisa di Rumah sama sebelum dia. berangkat. Pokoknya Sama berserah nem- diri. Mendamaikan diri. Iya. Tapi kan enak masjid rada adem tau, Iya, Mbak. rada Minimalnya kan. adem. Suasananya mendukung Suasananya untuk pengakuan Banyak- dosa banyak dan yang- pertaubatan. iya. Oke. Jadi itu ya, Mbak. Iya. Terus akhirnya berjuang gara-gara nelpon nggak tahu diangkat. Iya, nggak setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Cerita dari Mbak semoga menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Tetap selalu berjuang, tetap semangat untuk sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Jangan